Halo teman-teman sahabat TioJB. Kali ini Paimin akan membahas tentang sebuah negara kecil di pegunungan Himalaya. Yap, negara ini adalah Kerajaan Bhutan. Tahukah kalian jika rakyat negara Bhutan dinobatkan sebagai rakyat paling bahagia di dunia? Kenapa bisa begitu, Min? Salah satunya karena rakyat di negara ini benar-benar dimanja oleh sang raja. Orang miskin di negara ini dikasih tanah cuma-cuma oleh sang raja yang dapat mereka pakai sebagai sawah. Jadi kalau soal makan sehari-hari, rakyat di negara ini nggak akan kelaparan teman-teman. Selain itu, Paimin juga akan menjelaskan gebrakan apa saja sih yang telah dilakukan oleh sang raja ini. Yuk simak video ini sampai selesai ya. Jangan lupa siapkan camilan kalian. Langsung saja, mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, wilayah Bhutan ternyata telah dihuni oleh manusia sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Sejarah awal Bhutan masih samar dan misterius teman-teman. Ini karena tidak adanya bukti secara tertulis. Pada abad ke-7 Masehi, agama Buddha Tibet mulai masuk ke Bhutan. Nah, dari sinilah Bhutan baru memiliki bukti sejarah secara tertulis. Pada abad ke-9, di Bhutan mulai bermunculan tuh kerajaan-kerajaan kecil yang diperintah oleh Dep, julukan semacam raja gitu teman-teman. Pada saat itu, Bhutan sangat dipengaruhi oleh budaya dan politik dari Tibet. Selanjutnya pada tahun 1616, seorang biksu Buddha keturunan Drukpa, ia diasingkan dari Tibet lalu pergi ke Bhutan. Beliau ini bernama Ngawang Namgyal. Orang ini kan keturunan bangsawan Tibet Drukpa, maka orang-orang di Bhutan sangat-sangat menghormatinya. Pada tahun 1634, Ngawang Namgyal mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sini. Lalu ia membentuk pemerintahan teokratis unik dengan pemerintahan ganda, yaitu pemimpin politik yang dinamakan Druk Desi serta pemimpin agama yang dinamakan Je Genpo. Lalu pada tahun 1772, tiba-tiba Inggris menyerang Bhutan. Karena kewalahan, Bhutan akhirnya menyepakati gencatan senjata di tahun 1774. Dengan konsesi, Bhutan wajib mengizinkan Inggris untuk menebang kayu di wilayahnya. Konflik dengan Inggris kembali memanas di tahun 1864. Pecah perang tuh antara Bhutan melawan Inggris. Perang selama 1 tahun ini dimenangkan oleh Inggris. Bhutan pun dipaksa menyerahkan 1/5 dari total luas wilayahnya kepada Inggris. Pada tahun 1906, posisi kepala administrasi sipil berada di bawah kendali Ugyen Wangchuck. Nah, Pak Wangchuck ini kemudian memaksa Druk Desi atau pemimpin politik saat itu untuk pensiun dini. 1 tahun kemudian, dianggap sistem pemerintahan ganda itu sudah usang. Para biksu senior, pejabat tinggi, dan para bangsawan, mereka sepakat untuk mengangkat Ugyen Wangchuck sebagai Druk Gyalpo atau raja dari kerajaan Bhutan. Nah, yang jadi raja ini bersifat turun-temurun ke anak cucunya Wangchuck sampai saat ini. Berikut 9 fakta negara Bhutan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Kerajaan Bhutan, dengan raja sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Thimphu. Secara geografis, Bhutan merupakan negara yang terkurung oleh daratan dan berada di kawasan Asia Selatan. Negara ini terhimpit oleh 2 negara besar, yaitu Cina dan India. Luas wilayah negara Bhutan sebesar 38.395 km persegi, dengan jumlah penduduknya hampir 800.000 jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini memeluk agama Buddha. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar merupakan etnis Ngalop atau keturunan dari orang Tibet. Kalau etnis Lhot Sampas adalah keturunan dari orang Nepal. Lalu bahasa resmi yang digunakan di negara Bhutan adalah bahasa Dzongkha. Kalian mau tahu nggak bahasa Dzongkha itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman, bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Nama saya Paimin, aku cinta kamu. Kashi dele, kyo kate pemo, kyo demo inam. Nge mimpi min selat gin,
Lanjut Luka. Indeks pembangunan manusia di negara Bhutan menempati peringkat 125 dunia. Negara ini tergolong sebagai negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara ini bertumpu pada industri semen, industri minuman beralkohol, industri buah olahan, produk dari kayu, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara India, Italia, dan Kolombia. Sedangkan mata uang yang dipakai di negara ini bernama ngultrum. Kurs 1 ngultrum setara dengan 1 rupiah India atau sekitar 182 rupiah. Selain ngultrum, rupiah India juga dapat digunakan di negara ini. Kehidupan di Bhutan. Tahukah kalian jika Bhutan kepadatan penduduknya hanya 21 orang per 1 km persegi atau menjadi salah satu negara paling jarang penduduknya per kapita di Asia. 49% dari total penduduk tinggalnya itu di desa-desa, teman-teman. Tahu nggak kalian jika Bhutan merupakan negara dengan penduduk paling bahagia di dunia? Apa alasannya, Min? Nanti ya kita bahas di poin berikutnya. Kita sekarang lihat berapa sih jumlah orang miskin di sini? Menurut BPS Bhutan, di tahun 2025, jumlah orang miskin di negara ini sebesar 12,4% dari total penduduk. Nah, seseorang dikatakan miskin jika pengeluarannya itu kurang dari 6.204 ngultrum per bulan atau sekitar 1,1 juta rupiah per bulan. Sedangkan gaji UMR di negara ini kalau dirupiahkan nih berkisar antara Rp77.000 hingga Rp115.000 per hari. Ini gaji minimumnya, teman-teman. Sedangkan gaji rata-rata pekerja di negara ini sekitar 3,4 juta rupiah per bulan. Ya mirip-mirip lah kayak di negara kita Indonesia. Oh iya teman-teman, di negara ini tidak ada orang gembel yang tidur di pinggir jalan. Negara paling bahagia. Tahukah kalian jika Bhutan dicap sebagai negara paling bahagia di dunia? Oh, kok bisa? Ini karena negara Bhutan menerapkan filosofi kebahagiaan nasional bruto. Apaan tuh, Min? Jadi negara ini tuh unik banget, teman-teman. Berbeda dari negara-negara lainnya di dunia yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi atau PDB. Nah, Bhutan ini malah menjadikan kebahagiaan warganya sebagai target utama pembangunan. Ini nih yang bikin Bhutan unik. Tidak mengejar ekonomi, namun kebahagiaan. Caranya ada 9 indikator untuk mengukur kebahagiaan nasional bruto. Yang pertama, kesejahteraan psikologis. Mengukur tingkat kepuasan hidup, emosi positif, serta spiritualitas warga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kesehatan. Bukan hanya soal bebas dari penyakit, namun juga akses terhadap layanan medis, pola hidup sehat, serta kondisi fisik serta mental yang bugar. Yang ketiga, penggunaan waktu, yaitu menilai keseimbangan antara waktu bekerja, tidur, bersosialisasi, dan beristirahat. Tujuannya agar warga tidak stres karena terlalu banyak bekerja. Indikator yang keempat yaitu pendidikan. Tidak hanya diukur dari angka literasi, namun juga pengetahuan tentang nilai-nilai tradisional, lingkungan, dan keterampilan hidup. Berikutnya adalah keragaman dan ketahanan budaya, yaitu mengukur seberapa kuat warga menjaga tradisi, budaya lokal, festival, dan norma-norma etika di tengah modernisasi. Yang berikutnya yaitu tata kelola pemerintahan, yaitu menilai kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, efektivitas layanan, serta kebebasan berpendapat dan berpartisipasi terhadap politik. Yang ketujuh adalah ketahanan komunitas, mengukur rasa kekeluargaan, saling membantu antar tetangga, dan rendahnya angka kriminalitas di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedelapan, keragaman dan ketahanan ekologi, yaitu menilai kepedulian warga terhadap lingkungannya, pengelolaan sampah, serta komitmen negara dalam menjaga hutan. Lalu yang terakhir adalah standar hidup, yaitu mengukur kecukupan materi secara finansial, termasuk kepemilikan rumah, aset, dan pendapatan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari. Jadi cara kerjanya gini teman-teman. Pemerintah itu secara rutin melakukan survei ke masyarakat berdasarkan 9 indikator yang sudah Pak Imin jelaskan di atas. Nah, jika salah satu indikatornya itu rendah,
Contohnya, indikator penggunaan waktu. Jika indikator ini nilainya itu turun, maka pemerintah akan menambah hari libur nasional. Berdasarkan 9 indikator ini, 91% warga di negara Bhutan mengaku hidup dengan bahagia. Monarki. Pada tanggal 12 Desember 2006, Jigme Kesar Wangchuk dinobatkan sebagai Raja Bhutan yang baru. Raja muda ini ternyata sangat dicintai dan dihormati oleh rakyat Bhutan. Berbagai kebijakannya dinilai sangat pro terhadap masyarakat, mulai dari pendidikan dan kesehatan gratis, memberikan tanah kepada rakyat miskin, belusukan ke desa-desa, sampai memiliki proyek yang sangat ambisius, yaitu mendirikan kota baru yang modern namun tetap bergaya tradisional Bhutan. Dan yang bikin kagum, uang untuk membangun proyek ini bukan berasal dari utang, namun berasal dari penjualan mata uang kripto, Bitcoin. Bhutan ternyata memiliki penambangan Bitcoin yang besar, teman-teman. Lalu gebrakan apa saja yang dilakukan oleh Raja muda ini, serta bagaimana kehidupan pribadinya? Yuk kita bahas di video kali ini. Siapkan cemilan kalian ya teman-teman. Negara Bhutan adalah sebuah negara kerajaan yang persis di selatan pegunungan Himalaya. Negara ini terkurung oleh daratan dan terhimpit di antara dua negara besar, yaitu Cina dan India. Negara Bhutan juga merupakan negara yang berada di dataran tinggi. Hampir seluruh dari luas wilayahnya berada di dataran tinggi. Rata-rata ketinggian wilayah di negara Bhutan sekitar 3.280 mdpl atau setara dengan puncak Gunung Arjuno di Jawa Timur. Wah, pasti dingin banget nih teman-teman. Bhutan menjadikan agama Buddha sebagai agama resminya. Selain menjadi pemimpin negara, Raja Bhutan ternyata juga menjadi pemimpin agama. Raja Bhutan saat ini bernama Jigme Kesar Wangchuk. Beliau dilahirkan di kota Kathmandu, Nepal pada tanggal 20 Februari 1980. Beliau adalah anak pertama dari Jigme Singye Wangchuk, Raja Bhutan saat itu. Di masa kecilnya, Jigme Kesar bersekolah di kota Thimphu, negara Bhutan, mulai dari SD sampai SMP. Menginjak SMA, beliau disekolahkan di Phillips Academy di negara Amerika. Lalu dilanjutkan ke sekolah persiapan masuk kuliah di Karsing Academy, Amerika. Beliau kemudian kuliah sarjana politik di Wheaton College, Amerika. Lalu melanjutkan ke jenjang S2 politik di Magdalen College, Oxford University di negara Inggris. Dan lulus dengan gelar MPhil pada tahun 2001. Beliau dikenal sangat cerdas teman-teman. Bayangin ya, usia 21 tahun sudah bergelar Master S2. Selain gelar akademis, beliau ini juga memperoleh 15 gelar Doktor Honoris Causa dari berbagai universitas di dunia, mulai di tahun 2005 sampai 2025. Setelah lulus kuliah di tahun 2001, setahun kemudian beliau mendapatkan tugas pertama kenegaraan sebagai putra mahkota untuk mewakili kerajaan Bhutan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-27. Nah, agar paham politik dan pemerintahan, sang ayah kemudian menunjuknya sebagai Tronsa Penlop atau gelar gubernur di Provinsi Tronsa pada tahun 2004. Saat menjadi gubernur, beliau secara aktif terlibat di dalam pengembangan generasi muda dan menaikkan standar pendidikan. Beliau juga turut serta mempromosikan kebijakan-kebijakan perlindungan lingkungan. Tak heran ya teman-teman, Bhutan menjadi satu-satunya negara dengan emisi karbon negatif di dunia. Merasa anaknya sudah siap untuk memerintah, Raja Jigme Singye mengeluarkan dekret kerajaan pada tanggal 9 Desember 2006, yaitu turun dari tahta. Beliau ingin kerajaan Bhutan dipimpin oleh anak muda, jiwa muda, dan kebijakan-kebijakan yang lebih mendobrak. Setelah ayahnya pensiun sebagai raja, sang putra mahkota Jigme Kesar secara resmi dinobatkan sebagai Raja Bhutan yang baru saat itu juga. Sedangkan seremonial penobatan secara resmi dilakukan 2 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 6 November 2008, yang dihadiri oleh delegasi negara sahabat dan ratusan ribu masyarakat. Pada tanggal 20 Mei 2011, Raja Jigme Kesar
di dalam pidatonya di sidang parlemen menyampaikan bahwa dirinya sudah bertunangan dengan sang kekasih, Jetsun Pema, yang saat itu masih berusia 20 tahun teman-teman. Ternyata Jetsun Pema ini sudah kenal dengan Jigme Kesar saat dirinya masih berusia 7 tahun. Sedangkan Jigme Kesar saat itu berusia 17 tahun. Mereka berdua kenalan saat acara piknik keluarga. Saat itu tuh, Jigme Kesar menghampiri Jetsun Pema dan mengajaknya berkenalan dan mengaku suka. Keduanya kemudian menikah pada bulan Oktober tahun 2011. Dari pernikahan ini lahir 3 orang anak, yaitu putra mahkota Jigme Namgyal, Pangeran Jigme Ugyen, serta putri Sonam Yangden. Tahukah kalian teman-teman, Raja Bhutan ternyata sering belusukan ke kampung-kampung. Baik itu mendengarkan masalah rakyatnya, maupun ikut gotong royong bersih-bersih desa. Jadi meskipun seorang raja, beliau ini juga ikutan untuk turun langsung ke lapangan. Ini sebabnya Raja Bhutan sangat-sangat dicintai oleh rakyatnya. Selain itu, sang raja juga penuh dengan gebrakan. Kalian mau tahu nggak gebrakan apa yang telah dilakukan oleh Raja Bhutan yang muda ini sehingga rakyatnya dinobatkan sebagai rakyat paling bahagia di dunia? Yuk kita bahas. Yang pertama, ini nih kunci paling penting, yaitu bebas korupsi. Menurut Indeks Persepsi Korupsi tahun 2026, peringkat 1 itu negara paling bersih dari korupsi dan 180 adalah negara terkorup di dunia. Nah, Bhutan menempati peringkat 18 dunia atau setara dengan negara Jepang. Wow. Jadi Bhutan ini salah satu negara paling bersih dari korupsi, bukan cuma di Asia, namun sudah skala dunia. Peran KPK negara Bhutan memang sangat penting banget teman-teman. KPK di negara ini bebas dari intervensi politik. Selain KPK, peran yang gak kalah penting adalah sang raja. Ya, di dalam budaya masyarakat di negara ini, raja adalah simbol agama sekaligus simbol negara. Nah, Raja Bhutan itu sangat-sangat dihormati dan dipatuhi oleh rakyatnya, termasuk PNS. Pegawai negeri di negara ini memiliki komitmen moral yang tinggi untuk memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, sehingga tidak ada suap menyuap. Yang kedua adalah tambang. Bukan tambang nikel, batu bara juga bukan. Raja Bhutan membuat gebrakan untuk membangun pertambangan Bitcoin. Listriknya didapat dari surplus pembangkit listrik tenaga airnya. Di Bhutan tuh, air itu sangat berlimpah teman-teman. Saat ini pada bulan Mei 2026, pemerintah kerajaan Bhutan diperkirakan memiliki 3.400 hingga 3.954 koin Bitcoin. Yang ketiga, pembangunan kota kesadaran Gelapu yang digagas langsung oleh sang raja. Kota ini dirancang oleh BIG, perusahaan arsitek dari kerajaan Denmark. Kota ini mengusung prinsip netral karbon dengan bangunan maksimalnya itu hanya 6 lantai teman-teman. Serta bangunannya itu harus memakai material lokal seperti dari kayu, batu, dan bambu. Jadi bahannya itu nggak boleh impor. Nah, nantinya kota seluas 1000 km persegi ini akan memiliki berbagai fasilitas seperti bandara internasional, pusat spiritual, pusat kesehatan, universitas, serta pusat penelitian. Loh, dananya dari mana, Min? Utang ya? Yo enggak teman-teman, kota ini tidak dibangun dengan utang, namun dari penjualan Bitcoin. Di tahun 2024, Bhutan saat itu memiliki 13.000 Bitcoin. Namun saat ini di tahun 2026, sebagian besar koin itu telah dijual untuk membangun proyek ini. Gebrakan keempat, pada tahun 2008, Bhutan berubah menjadi monarki konstitusional. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, anggota DPR negara Bhutan dipilih langsung oleh rakyat. Jadi di negara Bhutan itu ada 25 anggota DPR. 20 orang dipilih oleh rakyat, serta 5 orang sisanya ditunjuk oleh raja. Dan yang bikin kalian kaget, anggota DPR di negara Bhutan minimal harus lulus sarjana. Jadi kalau lulusan SMA, nggak boleh jadi DPR. Sedangkan jabatan Perdana Menteri dijabat otomatis oleh ketua partai pemenang pemilu.
Gebrakan berikutnya yaitu mewajibkan masyarakat memakai pakaian tradisional di tempat-tempat tertentu. Jadi pas jam kerja, seluruh PNS dan karyawan di sektor formal wajib memakai pakaian tradisional. Masyarakat yang mengunjungi gedung atau kantor pemerintah juga wajib memakai pakaian tradisional. Acara resmi dan festival keagamaan juga wajib dipakai. Termasuk anak-anak sekolah juga wajib pakai pakaian tradisional. Di luar itu, kalau mau jalan-jalan biasa atau santai-santai, bebas mau pakai apa saja. Yang penting sopan santun. Hal ini dilakukan untuk menjaga budaya dan identitas sebagai bangsa. Jadi modern itu boleh, namun jangan sampai lupa terhadap adat istiadat. Gebrakan lain adalah biaya gratis 100% untuk pendidikan sampai jenjang SMA. Kesehatan juga gratis 100%. Nggak ada lagi tuh biaya BPJS-BPJS-an kayak kita. Jadi full gratis. Selanjutnya adalah kebijakan pembatasan pariwisata. Negara Bhutan itu ingin turis asing yang datang tuh sedikit namun berkelas tinggi. Nah, turis asing ini harus membayar uang pembangunan $100 per malam kepada pemerintah negara Bhutan. Wow, mehong banget nih teman-teman. 1,7 juta rupiah per hari cuy. Ini belum termasuk hotel, makan, transport, tiket wisata, dan pemandu wisata. Oh iya, wisatawan asing di sini juga wajib menyewa pemandu wisata. Jadi kalian itu dilarang intil-intil backpackeran sendiri ke negara ini. Hal ini dilakukan oleh negara Bhutan agar negaranya itu tidak over terhadap turis. Mereka berpikir semakin banyak turis, maka semakin cepat merusak situs-situs suci dan budaya mereka. Bhutan itu ingin negaranya tetap tenang dan eksklusif. Kebijakan raja berikutnya adalah pelestarian alam. Di bawah pemerintahannya, jutaan pohon itu ditanam kembali teman-teman. Beliau ingin hutan di negara ini minimal itu 60% dari luas negaranya. Eksploitasi alam juga nggak boleh. Berikutnya kebijakan yang bernama Land Kidu. Sang raja sejak tahun 2007 telah memberi dan membagikan lebih dari 150.000 hektar tanah kepada lebih dari 150.000 orang di negara ini. Biasanya itu dikasihkan ke orang-orang yang miskin, yang mereka tidak memiliki sawah. Jadi maksudnya itu biar tanahnya itu ditanami dan hasilnya dijual atau bisa dinikmati sendiri. Loh, nanti tanahnya dijual gimana, Min? Nah ini, sayangnya teman-teman, tanah pemberian raja dilarang untuk diperjualbelikan atau digadaikan. Namun boleh jika diwariskan ke anak cucunya. Ini nih salah satu cara agar warga meskipun hidup miskin, minimal mereka tetap bisa makan. Gebrakan lain adalah kebijakan wajib militer untuk pria dan wanita selama 1 tahun. Kebijakan ini bernama Gyalsung. Ya meskipun namanya itu wajib militer, namun pelatihan militernya itu cuma 3 bulan saja teman-teman. 9 bulan berikutnya, para peserta itu malah diberikan pelatihan, yaitu pelatihan keterampilan khusus yang dapat mereka pilih. Seperti keterampilan bertani, ilmu kesehatan, teknologi, konstruksi bangunan, dan lain sebagainya. Gebrakan terbaru dari raja, sang raja melakukan restrukturisasi besar-besaran di tubuh pemerintah. Semua PNS di negara ini wajib mengikuti tes kompetensi setahun sekali. Nah, bagi PNS yang nilainya itu di bawah kompetensi, maka mereka diminta untuk pensiun dini atau mengundurkan diri. Nah, sebagai imbas ada kebijakan tes ini, gaji PNS di negara Bhutan dinaikkan hingga 50% sampai 90%. Itulah teman-teman beberapa kebijakan dan gebrakan dari sang raja. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Dataran tinggi. Secara geografis, negara ini 98,8% dari total luas wilayahnya adalah dataran tinggi dan pegunungan. Makanya, jalan raya di Bhutan tuh berkelok-kelok karena harus menaiki gunung melewati lembah. Sedangkan puncak tertinggi di negara ini adalah Gunung Gangkar Punsum setinggi 7.570 mdpl. Yang unik teman-teman, gunung ini ternyata sampai hari ini belum pernah didaki oleh manusia. Pemerintah Bhutan ternyata juga telah melarang pendakian gunung tersebut. Selain berbahaya, gunung ini juga dianggap suci oleh masyarakat di negara Bhutan.
bukan Bhutan. Negara ini ternyata nama aslinya itu bukan Bhutan. Bhutan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, Bota Anta, yang artinya ujung Tibet. Lalu nama asli negara ini apa, Min? Nama asli negara ini adalah Drukgyal Kab, yang artinya kerajaan naga petir. Patut kalian ketahui jika petir dianggap sebagai raungan dari naga. Oh, makanya bendera negara Bhutan itu ada naganya, teman-teman. Nama Bhutan hanya dipakai untuk luar negeri, sedangkan warga lokal menyebut negaranya sebagai kerajaan naga petir. Mbako. Kalian tahu tembakau? Tahukah kalian jika di tahun 2010 yang lalu, pemerintah negara Bhutan adalah negara pertama di dunia yang melarang tembakau. Jadi tembakau itu dilarang untuk dijual, didistribusikan, bahkan ditanam juga nggak boleh. Merokok adalah tindakan ilegal di negara ini. Kalian bisa ditangkap tuh kalau merokok di tempat umum dan dikenai denda sekitar 5 juta rupiah. Nah, karena menjadi barang yang terlarang, tembakau maupun produk turunannya seperti rokok, cerutu maupun vape menjadi barang selundupan yang dijual di pasar-pasar gelap. Pemerintah Bhutan pun putar otak, teman-teman. Tarah! Akhirnya di tahun 2021, tembakau kembali diizinkan oleh pemerintah, namun dengan pembatasan yang sangat ketat. Tembakau dan produk turunannya hanya bisa dibeli di toko-toko tertentu yang ditunjuk oleh negara. Semua produk tembakau juga nggak boleh diproduksi di dalam negeri. Akhirnya harus impor kan tuh. Nah, pemerintah Bhutan mengenakan pajak bea cukai yang sangat tinggi banget, yaitu 100% jika impornya itu dari India, serta pajak 200% jika berasal dari negara selain India. Saat ini, merokok di tempat umum juga tetap dilarang, teman-teman. Jadi kalian kalau traveling ke sini, wajib hati-hati kalau merokok. Wisata di Bhutan. Halo teman-teman, sahabat TOJB. Kali ini, Pak Imin berada di kota Thimphu, ibu kota dari negara Bhutan. Selain menjadi kota terbesar di negara Bhutan, kota Thimphu juga menjadi penggerak ekonomi negara. 45% dari PDB negara Bhutan berasal dari kota ini, teman-teman. Tapi yang unik nih, meskipun sebagai ibu kota negara, namun nuansa tradisional tetap melekat di kota ini. Tuh ya, kalian lihat, bangunan-bangunannya memiliki ciri khas gaya Bhutan. Oh iya, cewek-cewek Bhutan juga cakep-cakep loh, teman-teman. Yuhu. Ada yang aneh, teman-teman. Kalian tuh dari tadi nyadar nggak kalau di sini sama sekali nggak ada sepeda motor. Orang merokok di pinggir jalan juga nggak bakalan kalian temui. Jadi merokok di tempat umum dilarang sama pemerintah. Kalau untuk sepeda motor, ya ada sih, cuma jumlahnya itu sedikit banget. Ini karena pemerintah Bhutan memiliki peraturan ketat terkait impor sepeda motor. Tapi bagus sih, jadi kelihatan lebih bersih dan lebih tertata. Kalau sepeda motor masuk, langsung semrawut, dijamin. Kota Thimphu memiliki luas wilayah sebesar 26,1 km persegi dengan jumlah penduduknya sebesar 111.000 jiwa. Berbeda dari ibu kota negara kita Indonesia, yaitu Jakarta, yang panasnya itu entang-entang. Nah, di sini hawanya itu sejuk banget, teman-teman. Kota Thimphu ini berada di ketinggian 2320 mdpl, atau tingginya itu setara dengan puncaknya Gunung Bromo. Wih. Kota ini juga ditetapkan sebagai ibu kota negara tertinggi di benua Asia. Ada yang unik lagi nih, teman-teman. Kota ini merupakan satu-satunya ibu kota negara di dunia yang perempatannya itu nggak ada lampu merahnya. Jadi yang ngatur jalan manual pakai tangan polisi.
Yuk sini-sini, sekarang Pak Imin ajakin kalian keliling kota Thimphu dan sekitarnya. Siapkan camilan kalian ya, oke? Yang pertama, kalian wajib mampir ke Tasikozong. Tempat ini adalah biara Buddha sekaligus benteng pertahanan yang dibangun di tahun 1216 atau seusia dengan Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari. Wow. Kalian lihat atapnya tuh, yang berwarna kuning-kuning. Nah, itu terbuat dari emas murni ya, teman-teman. Oke, kita berangkat lagi. Saatnya menuju tempat berikutnya. Sekarang kita berada di Memorial Korten, sebuah stupa yang dibangun di tahun 1974 untuk menghormati Raja Bhutan ketiga, Jigme Dorji Wangchuk. Yuk kita pindah lagi yuk. Kita mau ke sana tuh. Terlihat ada patung raksasa. Nah ini, ada sebuah patung Buddha Sakyamuni yang sangat-sangat besar, setinggi 55 meter. Ini adalah patung Buddha yang terbuat dari perunggu berlapiskan emas yang selesai dibangun di tahun 2015 serta menghabiskan dana sekitar 100 juta US dollar yang hampir seluruhnya didapat dari sumbangan. Nah, di dalam bangunan di bawah patung tersimpan patung Buddha kecil-kecil yang jumlahnya itu sekitar 125.000 buah yang juga terbuat dari perunggu berlapiskan emas. Wow. Yuk sekarang kita pindah menuju Simply Bhutan. Kayak semacam museum interaktif gitu teman-teman. Nah di tempat ini kita akan ditunjukin artefak peninggalan kuno dari Bhutan. Serta nggak lupa kebudayaannya juga. Tuh, orang-orang meragain numbuk padi di zaman dahulu. Ada topeng-topeng buat perayaan juga. Alat musik juga ada. Termasuk cara mengawetkan bahan makanan secara alami biar tahan lama. Terus kalian bisa lihat tarian-tarian tradisional dari mereka. Yuk kita pindah lagi yuk. Kita sekarang mampir sebentar melihat pasar tradisional Kajatrom. Wah, cukup bersih dan nyaman ya teman-teman. Persis di depan pasar, ada jembatan yang view-nya cuakep pol. Yuk kita sekarang berangkat lagi teman-teman. Kita sekarang sampai di Doku Lapas. Di tempat ini ada 108 chorten atau kotak-kotak ini dan fungsinya sebagai monumen peringatan pertempuran antara pemberontak Assam dari India melawan tentara kerajaan Bhutan di tahun 2003.
Jalannya itu sungguh berkelok-kelok, tapi enak banget. Adem gitu suasananya teman-teman. Kita sampai di kota Punakha, ibu kota lama dari negara Bhutan. Nah, ini di sini kita bisa mengunjungi Punakha Dzong. Di zaman dahulu dipakai sebagai istana kerajaan negara Bhutan yang dibangun di tahun 1638. Saat ini, Istana Megah Punakha dipakai sebagai gedung administrasi distrik Punakha dan digunakan juga sebagai pusat keagamaan. Istananya itu loh, keren banget ya teman-teman. Nah, nggak jauh dari istana, kita bisa datang melihat jembatan gantung Punakha yang membelah sungai Bochu. Jembatan sepanjang 180 meter ini dihiasi oleh bendera-bendera yang warna-warni. Tuh, bendera ini adalah bendera doa. Kita berpindah lagi ya teman-teman. Yap, kita sekarang sampai di Biara Gangte. Wow, cakep tempatnya. Biara ini merupakan pusat dari aliran Nyingmapa, salah satu dari 4 aliran utama Buddha Tibet. Yuk kita explore yang lain yuk. Ini nih, unik banget teman-teman. Jembatan gantung Tachogang Lakang. Sebuah jembatan yang sangat-sangat bersejarah karena dibangun di abad ke-15. Oke, sekarang kita berpindah ke kota Paro. Di sini ada biara sekaligus benteng yang bernama Rinpung Dzong. Bangunan 5 lantai ini dibangun di tahun 1646. Yuk sekarang kita akan naik-naik ke puncak gunung. Bagi kalian yang nggak kuat, skip aja ya, jangan kesini teman-teman. Ini jaraknya nih, dari parkiran naik ke Biara Tigerness sekitar 4,5 km. Gempor-gempor tuh. Tuh lihat, kalian bisa melihat biaranya? Bagus banget ya, nempel ke Bukit Batu. Tempat ini namanya Tigerness atau Paro Taksang. Situs suci bagi umat agama Buddha Vajrayana Himalaya. Biara ini dibangun di tahun 1692. Yuk kita berpindah lagi teman-teman. Berikutnya kita akan mengunjungi Istana Wangdu Choling, sebuah istana pertama yang digunakan khusus sebagai kediaman Raja Bhutan dan didirikan di tahun 1857. Saat ini nih, istananya digunakan sebagai museum interaktif. Gimana nih teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi kota Thimphu dan explore di negara Bhutan? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Thimphu Bhutan sekitar 20 juta rupiah per orang.
Hal unik di Bhutan. Tahukah kalian jika Jetsun Pema dinobatkan sebagai ratu di kerajaan Bhutan saat beliau masih berusia 21 tahun dan menjadikannya sebagai ratu termuda di dunia yang masih bertahta. Raja Bhutan saat ini yang bernama Jigme Kesar merupakan raja termiskin ke-7 dunia. Diperkirakan kekayaan pribadinya sebesar 1,1 triliun rupiah. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan